RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, Baraya semuanya lah. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Alhamdulillah nih sore ini kita kedatangan Ibu Kasih Kesas. Ya, jadi Selamat sore. ibunya para RW ini. Ibunya kan cuma satu. Bukan ibu RW tapi ibunya para RW. Ibunya para RW. Ya alhamdulillah Bu Kasih Kesas sudah mau paripurna nih Bu ya. Iya sudah per 1 Juli kemarin. 1 Juli kemarin ya, jadi sedih. Kita yang sedih, Bapak yang senang. Benar ya? Pak Warul ya? 24 jam nih. Iya, alhamdulillah ya sekarang ngurus keluarga, ngurus suami. Ya di podcast kita ini namanya RW Caper nih, saya jelasin dulu nih Bu Kasih Kesas ya. RW Caper itu cerita perjalanan. Jadi kita tuh tidak pernah mempunyai konsep harus begini, karena kita cuma menceritakan perjalanan saja. Jadi lebih banyak sukanya, lebih banyak dukanya, atau semuanya indah, itu semua cerita di sini gitu. Termasuk juga kita cerita UMKM yang ada di wilayah kita, dan kita pengen UMKM ini bisa naik, nggak selamanya UMKM, KM, kita mah mau ke atas, bukan menengah atas tapi menengah saja, tapi menengah ke atas gitu loh. Tujuannya ini Pak Novi yang perintah bikin ini nih Bu. Saya sangat mendukung sekali walaupun saya sudah tidak ikut berkecimpung ya Pak ya. Iya, harus berkecimpung. Bisa cerita ya Bu, awalnya kenapa sih jadi pegawai negeri? Awalnya apa ya? Ini mungkin sudah takdir Allah ya. Saya tuh nggak ada rencana ingin jadi pegawai negeri sebetulnya. Jadi saya tuh pengennya punya rumah makan, cita-cita terus punya jadi perias pengantin, terus jadi penyanyi, jadi artis yang kondang. Tapi ya karena takdir berbicara lain ya. Dulu tuh saya lagi kuliah semester akhir di Universitas Tanggung Buana. Taunya ini saudara nawarin katanya mau ngelanjutin kuliah jadi PNS dulu. Saya pikir ya udah daripada nanti kalau sekolah itu kan bisa dilanjutin. Kalau PNS kan belum tentu ya gitu. Jadi saya ambil lah gitu waktu itu. Dan alhamdulillah tahun 92 saya CPNS 93 prajabatan gitu, dan ditempatkan di Dinas Kesehatan Kota Bandung awalnya begitu. Asik ya. Terus kenal Bapak di mana? Gimana Pak? Di mana Pak? Ini ceritanya lain lagi. Ini udah kesini Oh, Pak. udah kesini. Banyak. Dulu kan saya waktu PNS itu sejak usia 21 tahun ya Pak ya. Masih tinggi lagi pisan. gadis gitu. Jadi badan saya tuh nggak gemuk seperti sekarang. Dulu saya langsing gitu, imut-imut gitu. Kalau saya langsung. Ini kebanyakan makan, kebanyakan uang. Nah terus ketemulah suami saya yang pertama, itu sama-sama PNS juga gitu. Saya nikah dan selama berapa tahun ya dikaruniai 2 anak. Cuma anak saya itu nggak ada, dua-duanya meninggal dulu mengidap kanker darah gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada gitu. Oh ya, ada kelainan darah. Ya. Tapi ya keluarga kan mensupport terus gitu ya. Udah dulu hampir-hampir saya tuh ngapain jadi PNS gitu ya. Udah pengen keluar gitu, tapi karena support dari keluarga saya bertahan, dan alhamdulillah sampai saya pensiun gitu. Tapi nggak usah sedih, kenapa? Karena itu jalan kita menuju surga itu. Amin ya Rabbal Karena alamin. memang seperti itu kejadiannya juga pas anak kita meninggal, keluarga kita meninggal. Harapannya itu. Jadi dalam agama kita kan kalau misalnya anak yang masih di bawah umur atau yang misalnya dikategorikan mati syahid, kan bisa mengajak 70 keluarganya. Sugan masih ingat. Mudah-mudahan ya saya diberi ikhlas. Iya, harus. Kan
Ya apa namanya, kan Ustadz juga bilang, Nabi kita juga bilang, kita ini jalan seperti mau misalnya ke apa namanya, tujuan akhirat itu kan kita sama, cuma beda trayek. Ini trayek berangkat jam sekian, ini berangkat jam sekian. Selama tujuannya sama, pasti kita ketemu. Iya, Aman gitu. iya betul Pak Ustadz, betul. Di samping ini juga Ustaz. Bukan, karena kebetulan saya suka sering dengar kajian ya. Jadi memang seperti itu. Malah dulu pernah kejadian anak saya udah hampir itu juga sama ya. Jadi udah sama aja. Toh gantian nanti kita ada sih. Ya, yang penting tujuan kita satu, hidup tuh satu, meninggalnya harus dalam agama Islam. Iya. Dan kalau bisa kita berdoa, kita meninggalnya ujungnya itu kita apa namanya, husnul khotimah. Itu aja. Sederhana gitu. Di sini kan hiasan aja. Kembali ketemunya di mana? Ketemunya di mana nih? Ketemunya. Ketemu sama Bapak. Iya. Nah ceritanya kan kembali lagi ya ke belakang ya, 2017 tuh saya pindah ke wilayahan. Wah, Dulu saya pernah di Rancasari, di Kelurahan Mekarjaya. Di situ saya mulai dari awal dulu, dari pelayanan 1 tahun, kemudian saya juga bendahara 1 tahun, dan di sana juga kasih kesos. Terus 2019 saya 2019 pindah ya. kasih kesos juga gitu, sampai kemarin. Nah ketemu sama Bapak, awalnya sebetulnya saya tuh udah kenal lama Pak. Dari dulu saya masuk ke di dinas kesehatan tuh udah kenal lama sama Bapak, cuma nggak ada punternya, nggak ada sersernya. Malah ini adalah atasan saya stafnya gitu. Nah saya sering dibujuk, misalkan ada lomba karaoke, saya diiniin. Terus kalau baris berbaris teh misalkan Paskibra, PBB, MC atau apa diajarin gitu. Nggak tahu ya sekarang mau jadi suami saya. Malah ini sahabat almarhum juga, bahwa atasan almarhum, sahabat almarhum, atasan almarhum gitu. Ceritanya kemarin masih apa namanya teh, ikutan ini grup ada forum reuni forum alumni gitu, Oh. alumni Dinkes Oke. yang pada keluar, yang pada pindah. Nah ketemunya di situ. Terus ya ketemu, ngobrol-ngobrol, kirain saya nggak ada naksir-naksir gitu. Udah sampai 8 kali ke rumah, saya tolak. Dan akhirnya ya saya yang kalah gitu ya. Ya inilah mungkin jodoh dari Allah ya, nggak Tapi, direncanakan sama tapi saya. bagus. Berarti gigih. Karena meninggalnya dari suami saya tuh saya nggak ada niatan untuk nikah lagi gitu. Takutnya kan apa namanya, nggak sayang atau gimana gitu. Alhamdulillah. Tapi Bapak sayang. Sayang banget. Bener nggak Pak? Apa bohong Ibu? Pokoknya dia emang ngikutin keinginan saya gitu. Saya tuh jadi ngomong gitu. Iya, ya. Apa yang dia inginkan, hayu Ayo. gitu. Setuju aja kalau saya. Selama ada di jalan yang benar. Wah. Saling mengisi. Mau nanya apa sama itu? Ya tadi kan pengalaman pribadi, cuma tinggal pengalaman kerja, khususnya RW Caper ini kan cikal bakalnya memang dari Kelurahan Cisen. Iya. Kebetulan Ibu di Cisen dari 2019 sampai 2025, jadi sekitar 7 atau 8 tahun ya, mungkin. Ya, 7 tahun. Enakan di Rajasari. Kesan-kesannya ya jangan cerita apa Pahit ya? suka Indah, duka, indah. tapi suka-sukanya Suka. Jangan suka duka. jangan ada dukanya gitu. Oh, sukanya. Iya. Mungkin apa mungkin yang Ya dirasakan. sukanya ya banyak ya. Tadi kan dukanya kesampingin dulu Ya, ya. jangan ada cerita dukanya. Nanti kita berdua ya. Kan ada lagunya itu. Jangan ada duka di antara kita. Ada dusta loh. Jadi ya
saya seneng banget. Saya gimana ya, cocok gitu sebagai kasih kesos. Saya tuh seneng terjun ke ke masyarakat gitu ya. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ya Pak ya. Dari mulai, apalagi sampai dari mulai ini dengan warga yang perlu bantuan dan sebagainya gitu rasanya ya. Beda ya. Dari lansianya, terus ke posyanduanya, terus sampai ODGJ itu yang sangat berkesan Pak. Saya tuh sampai nganter malahan ya. Bapak juga tahu ya di RW 0 itu sampai nganter ke rumah sakit jiwa sampai jam 1 malam. Tapi saya nggak merasa beban atau apa, enggak. Malah saya senang, merasa puas gitu. Ada kepuasan dalam diri saya gitu. Kita membantu orang berhasil. Iya. Ada puasnya Gitu. Tapi sampai sekarang saya juga masih, bukannya saya nggak mau pensiun ya, itu pensiun makan harus. Cuma saya masih ada rasa saya tuh belum puas gitu. Masih ada warga yang belum nurariweh kene gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti pengganti saya ke depannya bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi kalau di negara jadi lupa lagi. Ini bukan negara, ini berbicara kelurahan. Kalau negara Cisan lah. negara Cisan. Kalau kayak di BUMN atau BMD itu kan misalnya ada orang pensiun, biasanya suka dibikin kontrak lagi. Kalau di swasta, kalau di PNS mah nggak ada ya. Nggak ada. Misalnya dikaryakan ya, itu enggak ya. Paling ada 1-2 yang menawarkan, biasanya mau dilanjut nggak, kalau dilanjut diperbantukan. Mau jadi satpol PP-nya atau jadi linmasnya. Gitu. Karena kemarin waktu ngobrol sama Pak Camat di Kota Bandung ini banyak ngerangkap. Gitu. Iya. Mungkin tingkat tertentu ada yang bisa dipanjang ya. Untuk eselon atau enggak. Saya juga nggak tahu. Ya, Pak Camat kita ngerangkap Cibirunya. Ini masalahnya Banyak kekosongan. Banyak kosong. Banyak yang pensiun tidak sebanding dengan yang masuk. Mungkin ya, nggak tahu itu. Kepegawaian. Lalu saya waktu di dinas juga berkecimpung di kepegawaian, di Rumah Sakit Bandung Kiwari juga di kepegawaian. Jadi saya tahu betul kondisi kepegawaian di Kota Bandung. Padahal kan yang ngelamar kan banyak, nah. Yang banyak, pensiun tapi kuota Pak. Oh gitu. Kuota Bandung misalnya cuma 50 orang ya kita. Kan kalau istilah penduduk itu ada natalitas, mortalitas, lahir sama meninggal. Ini pensiun masuk itu nggak balance gitu? Enggak balance. Itu dulu mungkin, sekarang lagi aturannya nggak tahu. Sekarang mah kan bukan PNS murni gitu ya, ada P3K. Oke. Sistemnya kontrak. Jadi lebih gampang. Iya, jadi berarti lebih gampang sekarang. Jadi cepat, nggak usah nunggu anggaran masuk karena bukan PNS. Ya, jadi bisa lebih cepat. Cuman khusus yang level tertentu susah juga. Kan nggak akan mungkin contoh kasih kesos diganti oleh PPP apa tadi loh? P3K enggak Mungkin. Iya. Nah, makanya itu jadi dinas kepangkatannya itu sepertinya lambat gitu loh. Harusnya kalau kita di swasta, tinggalan. Segan wali kota baru kan denger. Karena kita podcast ini berapa kali tentang sampah, tentang apapun, tetap baik. Namanya kita warga bebas dong. Iya. Kita komplain, harusnya komplain itu yang ditanya kenapa komplain, harusnya kita inspeksi. Namanya juga pemerintah kan. Tapi untuk kasih kesos di kelurahan ini memang bebannya berat ya, banyak segala sesuatu yang ada permasalahan yang mengenai kesejahteraan sosial, banyak yang selesai dikasih kesos, seperti pembikinan data DTKS, terus pengajuan keluarga yang prasejahtera, PKH. Cuma ya kami sayangkan lah kalau di kelurahan sampai kasih kesos itu kosong. Karena memang itu sebenarnya pelayanan masyarakat ada di sana ya. Nah itu mungkin nanti bisa kita sampaikan. Iya. Karena memang kalau kasih PEM, kasih apa, bukan memperkecil
satu jabatan ya, tapi kan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat menjelang anak masuk sekolah, menjelang ini pasti kasih kesos itu yang banyak dicari. Iya. Ya. Jadi kan kasih itu membawahi 3 ini ya, lembaga PKK, LPM dan Karang Taruna itu. Tapi kan tugas kasih itu hanya sebagai sarana ya, memfasilitasi gitu. Gitu. Kalau di lapangannya ya itulah tadi yang Pak Nopi katakan, tentang bantuan sosial, kasih kesos langsung touch ke masyarakat ya. Terus lansia, yatim, anak yatim, disabilitas dan sebagainya, pokoknya semua ada di ini gitu. Iya, kasih saya lebih menyeluruh ya. Kalau kasih PEM urusannya mengerucut dalam satu urusan. Kan Pak, kendalanya kan misalkan bantuan tidak tepat sasaran, itu kan ininya ke kasih kesos gitu. Padahal kan itu mah ininya dari Kemensos kan langsung. Ya masih inget tuh COVID Iya. Cerita COVID. Kita ngerekap semua nama A sampai Z, keluarnya di luar jalur. Jadi warga itu dikiranya kelurahan yang ini, kenapa ini yang katanya yang orang ada ini dapat ini kalau nggak dapat gitu kan, kita bingung. Sedangkan kan warga mah udah di udah didata, bukan di data, dijelaskan tuh nggak ngerti gitu kan, sasarannya ke kita. Pilih kasih atau RW-nya juga saudaranya RW ya gitu kan. Tapi alhamdulillah insya Allah tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Semut lah kita sebut alhamdulillah lah. Karena RW-nya baik-baik, terus seluruh tim juga kerjasamanya bagus. Ya memang kita harus koordinasinya harus ini ya, betul-betul. Iya betul. Informasi terus koordinasi harus di ini. Ada pesan nggak buat teman-teman RW nih Bu? Karena ibunya hilang, kita mencari ibu tiri nggak ada. Kan nanti juga ada pengganti ibu yang lebih baik dari saya, insya Allah nanti. Pesannya apa ya? Saya tuh sangat senang banget ya di Cisaperendah itu dapatin RW yang baik-baik gitu ya, baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya, nggak ada masalah kita ya. Gitu, welcome banget gitu, terus baik semuanya gitu. Malah saya juga merasa belum bisa memberikan yang terbaik ya kepada bapak-bapak RW gitu. Saya juga mohon maaf, terima kasih banyak atas selama ini kerjasamanya gitu. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak RW semuanya, mohon dimaafkan gitu. Ini Pak Ketua Forum ngomong atas nama RW. Ya mungkin kami mewakili 12 RW ya, dari RW 1 sampai RW 12, yang mana mungkin dari 12 RW ini hampir 50%-nya RW komplek, 50%-nya RW non komplek. Berarti memang secara hubungan langsung ke Ibu Kesos memang banyaknya, yaitu terutama menerima barcode bantuan itu non komplek itu memang ada yang, tapi secara umumnya sih kita sih selama berhubungan sama Bu Tuti sangat puas, karena kita memang dilayani apapun bentuk yang kita sampaikan, karena itu selalu dilayani dengan baik. Dan kalaupun memang ada harus berkunjung ke RW, nggak berapa lama ya datang. Kayak kita kebetulan di RW 2 itu dulu pernah yang kena epilepsi ya dulu tuh ya, yang ngamuk-ngamuk itu sampai orang mengancam keselamatan orang tua. Iya datang ke sana sama tim kesehatan kita ini. Kenangan ya Pak ya. Kenangan ya sampai segitu besar resikonya pun juga berani datang. Mudah-mudahan ya selama ini menjadikan pahala ya. Ya itu yang paling penting itu, selama kita ikhlas pahala ngikutin Bu. Barokah ya.
Amin, amin, manfaat amin, amin. bagi orang lain. Iya, Gitu iya. aja. Nah sekarang saya udah bebas, udah pensiun, udah bebas, nggak ada beban mah pagi-pagi harus harus mandi, harus absen kan. Sekarang mah bisa habis sholat. Sekarang ibu bahagia. 3 bulan lagi nangis. Kenapa? Ingat rutinitas. Aduh, hayakan dia. Ya memang kan ya memang gimana ya? Tapi kan nggak akan nangis karena ibu ada bisnis. Ceritain dong bisnisnya Oh, mau apa iya. nih bisnisnya? Iya teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Air rezeki makan di mana we nyampe Oh, gitu. oh. Udah harus dari gaji pegawai tunjangan dan sebagainya. Aduh, jadi ceritanya saya memang dari dulu seneng masak Pak. Oke. Seneng masak itu, Kan sudah makan kita di rumah ya. seneng masak tuh kalau sejak SD itu saya suka lomba masakan di grup-grup saya selalu juara 1. Nah terus juga waktu bikin tumpeng di mana dulu SMP ada pesanan dari SMP 13 kalau nggak salah, saya juara 1. Terus pas kemarin 2005 saya ikutan dalam rangka Hari Korpi se-Jawa Barat, saya juara favorit sekota Bandung, nasi goreng ala So Good. Wih, mantap. Gitu ceritanya. So itu, good. itu di bidang kuliner. Di bidang tari suara, alhamdulillah saya juga pernah juara 1 Popsuna se-Kabupaten Sumedang. Terus waktu dulu saya sering keluar masuk pub. Pub. Jadi kalau makan roket tuh saya selalu diikut sertakan gitu, dan alhamdulillah pernah juara harapan lagu Dewi Yul, pernah juga saya namanya teh kalau 6 besar se-Jawa Barat Ya, lagu pop Sunda dalam rangka Hari Korpi juga waktu itu. Dan 2010 saya pernah rekaman dapat 1 album judulnya Nyawang Bulan. Kenapa saya selalu diikutkan nama Tuti Nyawang Bulan? Karena itu adalah lagu saya, Nyawang Bulan. Karena saya usia sekarang udah tua, jadi udah males saya, karena penampilan kan itu perlu Pak ya. Kalau udah tua udah enggak ini Coba lagi, bilang ibu tua gitu. Apalagi nanti diedit omong Daud 18 tahun. Kalau keinginannya iya 18 tahun. Gitu ceritanya. Terus yang bisnis yang mau digelutin rencana iya. kan jadi lupa tuh. Jadi bisnisnya Gara-gara tuh, lagu nih. Saya punya kuliner Bandeng karamel tanpa duri Pak. Gitu. Karamel. Karamel itu karamel buat Iya. kopi? Iya, karamel terkena rasanya manis gitu. Karena banyak gula putih, jadi kayak dibakar gitu. Jadi iklannya nanti gampang Bu. Ini ada Ikan. satu di mobil, coba ya. Ikan bandeng karamel, ikan bandeng manis semanis aku nanti, gitu. nanti coba sama Pak RW ya, nanti ada satu gitu. Ya itu alhamdulillah loh, bandengnya udah dimakan sama Ariel Veteran. Mantap. Nanti harus kita promosikan. Wajib Ya. nanti kita kasih linknya nanti. Jadi Oh, kalau misalnya ada boleh. nomor HP-nya kita masukin. Terus ya misalnya ada Instagramnya kita masukin, biar ya mudah-mudahan ada yang kontak, ada yang itu. Ikannya dari mana? Ikannya ya dari pasar. Oh, Ikan bandeng. kalau di daerah Semarang itu dia ada satu, mungkin kenal ya. Oh iya. Nah, jadi dia memang ada. Ya insya Allah nanti besar lah seperti Bandeng Presto. Juwana. Ternyata di Sumedang ada nih ikan bandeng tanpa duri, nasi liwet, dan menu lainnya yang dijamin ketagihan. Halo wargi Sumedang. Kali ini aku nemu lagi nih tempat makan di Sumedang yang punya ikan bandeng tanpa duri dan nasi liwet yang enak. Ini sih bisa dibilang hidden gem. Nah mereka tuh punya beberapa varian nasi liwet, nasi teo, terus ada ikan bandeng tanpa duri, ayam bakakak, ayam bakar, ayam goreng, ikan gurame, iga bakar, sampai sayur-sayuran dan tumisan pun ada guys. Wah ini mah menu di sini udah dijamin komplit banget. Jujur guys, masakannya itu enak, bumbunya kerasa, dijamin bikin nambah.
ikan bandeng tanpa durinya bener-bener full daging tanpa ada duri sedikit pun. Bukan cuma itu, menu makanan kekinian pun ada di sini seperti burger, dimsum, dan yang lainnya. Yang manisnya pun ada pisang keju yang legit dan lumer. Lanjut disegerin nih sama sop buah mereka. Porsinya itu banyak, toppingnya melimpah sampai tumpeh-tumpeh. Diakhiri minum jus stroberi yang seger banget. Selain menu ini masih banyak loh menu lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Ini di Warung Bandeng Karamel Tanpa Duri Bu Tuti yang lokasinya ada di Legok Paseh. Mungkin itu. Bandeng Presto. Kalau ini kayak Bandeng Pandeglang. Ya, maksud saya kan bukan produk ya yang kita lihat, tapi bisnisnya. Jadi dia tuh bisnis prosesnya Bandung Juana itu nanti bisa di-copy ke bisnis ibu, so kan bisa seperti mereka ya. Iya. Dan apa namanya, nggak menutup kemungkinan. Ya mudah-mudahan ya. Saya jual satunya tuh 50.000. Kenapa mahal? Enggak bu, enggak mahal. Ya kalau di sini, kalau di daerah saya kan di Sumedang daya belinya kan ini ya kurang ini. 50.000 tuh karena memerlukan waktu banyak gitu. Misalkan sehari bumbu, sehari ngeluarin duri aja kan lama gitu. Apalagi duri dalam hati, nggak bisa keluar. Iya. Itu mah nggak ada obatnya. Obatnya harus sama hati lagi ya. Ya mudah-mudahan nanti kan kita kan sama Pak Ketua Forum Kelurahan sama Kecamatan kita lagi mau inventaris masalah UMKM. Terus nanti rencana kita juga mau bikin sesuatu semacam kayak rule business project lah. Mudah-mudahan teman-teman UMKM yang ada di wilayah kita tuh uangnya tuh pengen muter di sini aja bu. Jadi maksudnya jangan sampai keluar. Kalau misalnya pedagang ada yang butuh beras, ada yang jual beras di tempat kita, ya beli di dia wae tuh. Jadi muter. Jadi bisnis kita nih jalan jadi muter. saling ini menguntungkan ya. Itu dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya, jadi mudah-mudahan ini ya kita lagi semacam kayak bikin blueprintnya ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa jalan sih. Ya, cuman itu sumbangan kita sih ya. Tapi memang Tapi percayalah kalau ada semua Pak Amril. warga KUKM ini mereka memang produk bisa hasil kualitas bagus, rasa enak, tapi kelemahannya itu marketingnya Ya, yang pemasaran. ya mungkin lewat podcast kita, lewat ini kita cobalah untuk mempromosikan supaya di sini ada produksi ini. Ya. Itu Ya, mudah-mudahan. kita. Tapi memang di sini di Cisarua itu memang banyak ya yang apa UMKM. UMKM enak-enak loh ya. Ketika ada apa namanya event-event kan kalau atau rapat apa di kelurahan suka ada bahasa dan sebagainya, ya udah bagus-bagus gitu. Ya. Udah ini tinggal ya itulah tadi kata Pak RW tinggal marketingnya aja yang harus Ya kelemahan kita kenapa UMKM tidak bisa maju? Karena pemimpinnya itu ganti terus. Satu kelemahan. Jadi apa namanya? Tapi kan sekarang kan kita kan bukan pemerintah. Kita juga bukan RW. Nantinya bukan RW lagi gitu. Cuman ya mudah-mudahan niat awal kita itu nanti menjadi sesuatu gitu. Ya minimal nggak dapat duit, dapat mobil aja lah. Bukan mobil tapi di surga gitu loh. Tapi percayalah sama Pak RW. Sama Pak RW yang ada di kelurahan Cisarua apa namanya pasti ada kemajuan. Amin. Makanya saya sangat mendukung sekali gitu ya. Mudah-mudahan UMKM yang ada di kelurahan Cisarua. Ya harapannya kita UMKM itu usaha kecil menengah menjadi usaha kecil atas. Iya. Menengah atas bukan menengah bawah. Walaupun saya tinggal di Sumedang tapi kan Sekarang gampang kok nanti kalau sudah ada produk nanti sebenarnya kunci pemasaran setiap produk UMKM nggak maju itu karena terlalu cepat menyerah orang-orang memasarkannya gitu. Atau tidak pernah menyerah tetapi kemasannya tidak kurang eye catching lah istilahnya. Orang itu kan pertama 1 detik 2 detik pertama ngelihat tuh kemasan dulu. Kemasannya indah baru nanya harganya gitu. Harga cocok baru mulai rasanya. Kalau semua ini udah kesirap dengan ilmu marketing ya mereka nggak usah lihat langsung beli trek. Memang tantangannya banyak Pak RW. Banyak kalau betul. mau ini teh. Tapi kalau kita lihat tantangan
Iya sih. yang mau maju. Challenge. Makanya harus siap maju terus. Iya dong, harus. Insya Allah. Medan Bandung mah sekarang 1 jam. 3 Sengaja. tahun yang lalu mah memang 4 jam 3 jam. Sekarang mau sudah ada tol mah aman. Iya. Jadi Insya Allah tuh jarak saya tuh tidak ada memisahkan berapa kita. ya? Ada ya 20 macam Produk. menu, bahkan lebih Eh, dari mulai apa namanya liwet Pak, liwet ayam jamur, liwet asin, pete. Ya. Sebenarnya kalau mau F&B itu sudah banyak sekali komunitas-komunitas apalagi di Bandung. Jadi sampai yang bisa di kopi itu adalah orang-orang yang berhasil, jangan orang-orang yang nggak berhasil. Contoh gini, pernah nggak kebayang gudeg bisa masuk kaleng? Gudeg itu kan pagi Iya. dibeli, sore udah basi. Hmm. Sama juga kelemahan teman-teman saya yang di Palembang, contoh kalau jualan duku maksimum 3 hari rusak. Tetapi orang Thailand bisa jual duren Thailand di sini, duren Bangkok sini enggak rusak. Jadi ilmu-ilmu yang ini sebenarnya harus dikupas, dan semua itu tidak rahasia lagi sekarang. Tinggal klik YouTube. Tapi sebelum buka YouTube, buka dulu RW Caper. Ini khusus buat kuliner Bu ya. Kalau di Sumedang itu kalau keluar tol Cimalaka kita belok kiri sama belok kanan dulu. belok kanan Baru- Ibu. Ya, belok ke Ibu. Tapi kalau belok kiri itu anak saya, istri saya cuma tahu warung pengkolan, Iya, pengkolan Pengkolan jati. Jati. pengkolan Jati. Itu sudah Lagi. kurang lebih 6 atau 7 kilo. Iya. Tapi karena tempatnya jauh, tapi Antri. karena promosinya benar, Oh, Mm-mm. susah saya Jauh makan juga juga di di- sana pengkolan di jadi. Jugjug ya. di Jugjug. Nah, maksud saya, Lagi nah, itu viral. contoh lah. Iya. Nah, contoh mungkin, apalagi di sini sebenarnya kondisinya sebenarnya kita lebih enak juga kan di rumah Benalom, nggak terganggu sama. Ya promosi itulah yang diperlukan. Iya, Kalau iya kita betul. Ya mudah-mudahan subscriber Mudah-mudahan kita nanti naik ah, terus. Sekarang nanti, 2.500, terus viewernya udah 60.000 dulu. nanti Jadi dibantu 12. sama Pak RW ya. Pak RW ya. Insya Allah sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih buat waktunya Ibu. Ya mungkin tadi sebelumnya kan terakhir mau mengembangkan lagu. Itu setupnya belum di setup. Nanti aja kita close, nanti baru nyanyi. Close, sebelum close, Hmm. mungkin ini ada titipan Ah. para RW Bu ya. Hmm. Kita jangan lihat barangnya, tapi ketulusan hatinya lah. Yes. Memang sedang merintis usaha, mungkin apa yang kita berikan ini bisa mendukung. Siap. Iya, aduh, terima Ini kasih perwakilan. banyak ya Pak RW, Kita makasih baru. banyak. Saya jadi malu ya, udah kesini dikasih bingkisan, terus disuguhin makan juga, terus diwawancara juga gitu. Oh, makasih banyak. Waduh. Oh, ya Allah. Keren. Keren. Ya, Kameranya masih kelihatan. saya turun lagi ya. Terus lagi. Makasih Salaman Pak dulu, Lurah, salaman dulu. Pak RW, Ya, Pak Lurah, salaman semuanya kita sama-sama. berdiri Makasih deh. banyak. Ya. 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 Aduh, hatur nuhun pisan kasadayana jazakumullah khairan katsiran. Ya. Semoga kebaikan Pak RW semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu. Amin. Oke, tutup. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Tuti udah Iya, datang. sama-sama, Pak. Dan apapun yang terjadi jangan lupain kita di sini, selalu main di sini. Iya, insya Allah. Dan podcast kita selalu terbuka 24 jam. Iya. Sukses untuk bisnis barunya. Terima kasih para ayah sekalian. Jangan lupa untuk semangat kita konten ini, di subscribe, di komen dan lain-lain. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.